Yesus, Engkaulah segalanya bagiku. Engkaulah penebus dan penyelamatku. Saat ku jatuh kau angkatku, ku berlari dan temukanmu. Saat ku masuk hadiratmu, ku bersujud kau pulihkanku. Ku sembah kau Yesus, ku tinggikan Yesus. Anugerahmu besar, kau setia, kau layak ditinggikan. Ku sembah kau Yesus, ku tinggikan Yesus. Kasih-Mu besar tak terhingga, kau layak ditinggikan. Haleluya, selamat pagi, salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di waktu yang baru, di tahun yang baru, di hari yang baru, dengan berkat yang dari Tuhan. Dan saat ini kita akan memulai kembali program yang baru, Wow, Word and Worship, di mana kita akan menerima firman Tuhan yang baru, penjelasan-penjelasan dari bagian-bagian Alkitab yang baru lagi, dan tentu saja kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Hadirat Allah dinyatakan dalam hidup kita. Kita boleh kuat dalam firman Tuhan. Kita boleh kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang percaya yang bertumbuh dalam iman yang benar di dalam Tuhan. Mari kita mengawali acara ini di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Satu kesempatan yang baru bagi kami untuk kami datang memuji, menyembah Engkau, menerima firman Tuhan yang baru dalam hidup kami. Dan kami percaya kami akan menerima kekuatan dari Engkau menghadapi setiap hari-hari kami. Dan biar hidup kami boleh bertumbuh dan semakin kuat dalam iman kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang terambil dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Jadi sekarang, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Judul renungan pagi hari ini, perjanjian Allah. Di dalam perjanjian lama, ya, kita boleh melihat bahwa kata perjanjian ini menjadi sebuah tema besar dan sesuatu yang sangat penting untuk kita lihat dan kita mengerti bersama. Karena apa? Karena Allah mengikat dirinya kepada umatnya, terutama bangsa Israel, dengan sebuah perjanjian. Perjanjian yang sangat kuat antara pencipta dan manusia. Dan itu adalah inisiatif dari Allah sendiri untuk mengangkat bangsa Israel menjadi Allah mereka dengan sebuah perjanjian. Latar belakang perjanjian ini, kalau kita membaca dalam pasal yang ke-19 ini diawali dengan perjanjian Allah kepada Abraham. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Beginilah berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi di sini kita melihat bahwa
perjanjian inilah yang dipegang oleh bangsa Israel sebagai bangsa keturunan dari Abraham. Perjanjian inilah yang secara turun-temurun diberikan kepada mereka, terutama kepada keturunan dari Abraham. Dan inilah juga yang menjadi sebuah hal yang indah dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bahwa hidup kita adalah hidup dalam perjanjian Allah. Kalau kita melihat Keluaran pasal yang ke-19 ini, waktu Allah berfirman kepada Musa, ayat yang ketiga, Keluaran 19, ayat yang ketiga. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi keberadaan bangsa Israel sebagai umat perjanjian Tuhan itu atas inisiatif Allah sendiri. Ketika hidup kita juga diselamatkan di dalam Yesus Kristus, keselamatan itu adalah inisiatif dari Allah sendiri. Allah yang membangun hubungan, Allah yang datang ke dalam dunia ini kepada manusia yang berdosa, kemudian Dia sendiri yang menyelamatkan kita. Jadi inilah tindakan Allah dalam hidup kita sebagai satu bentuk perjanjiannya dalam hidup kita. Bangsa Israel juga demikian. Perjanjian Tuhan datang kepada mereka berisi bahwa bangsa ini akan menjadi umat kesayangan Tuhan sendiri. Ya, dalam ayat yang kelima tadi. Mereka adalah umat kesayangan dengan tujuan yang mulia, dengan sebuah perjanjian yang luar biasa. Mereka menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Satu hal yang tidak diberikan kepada bangsa yang lain, tetapi diberikan khusus kepada bangsa Israel. Atas apa? Atas inisiatif Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya juga, kita belajar menghargai setiap perjanjian Allah dalam hidup kita. Alkitab mengatakan bahwa kita juga orang-orang yang tak keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Kita juga dipanggil menjadi bangsa umat kepunyaan Tuhan sendiri. Darah Yesus yang menebus hidup kita menjadikan kita umat kesayangan Tuhan, umat khusus. Sebuah keadaan situasi yang berbeda dengan kehidupan yang lama kita dalam dosa. Oleh karena itu, dalam setiap perjanjian ada sebuah pernyataan dan kehendak dari Allah untuk hidup kita tetap berada dalam Dia. Bangsa Israel juga demikian. Allah memberikan perjanjian kepada mereka, tetapi mereka juga harus memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sebuah ketaatan yang sungguh-sungguh dalam hidup mereka. Kalau kita melihat dalam Ulangan pasal yang ke-6, kita melihat ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Menjadi umat kesayangan Tuhan, menjadi umat perjanjian, ada prinsip ketaatan yang menjadi unsur terpenting. Supaya apa? Supaya kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Tanpa ketaatan, maka perjanjian itu bisa tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, maksud Allah yang luar biasa ini kita harus tanggapi juga dalam hidup kita, dalam kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Sebagaimana maksud Allah kepada bangsa Israel ketika mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, mereka harus menjadi umat yang khusus, dipisahkan khusus
untuk Tuhan, satu bangsa yang kudus. Demikian juga kita orang percaya. Mari kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana kehendak Tuhan dalam hidup kita, Dialah yang memilih kehidupan kita. Dialah yang membawa kita dari kegelapan menuju pada terang yang ajaib. Supaya apa? Kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Kepada Israel Tuhan menuntut ketaatan penuh kepada firman Tuhan. Karena apa? Karena perjanjian itu. Kepada kita juga sebagai orang percaya, Dia bukan hanya mengikat dirinya dengan perjanjian, tapi Dia memberikan dirinya sendiri sebagai satu bentuk pengorbanan. Oleh karena itu, mari kita hidup sebagai orang-orang percaya yang tetap tinggal dalam Tuhan. Ada begitu banyak hal mungkin yang akan kita hadapi di depan kita. Ada begitu banyak hal mungkin yang sulit yang akan kita alami sepanjang tahun ini. Tetapi satu anugerah Tuhan bagi hidup kita bahwa kita juga dipilih Tuhan. Kita juga menjadi umat yang ditebus oleh Tuhan dengan darahnya. Kalau dulu itu hanya eksklusif bagi bangsa Israel. Tapi sekarang janji itu digenapi juga dalam hidup kita. Paulus mengatakan dalam surat kepada jemaat Roma bahwa kita ini seperti tunas asing yang dicangkokkan kepada keselamatan itu. Kita mendapat anugerah untuk tinggal dalam keselamatan itu. Oleh karena itu, jangan pernah kita menyia-nyiakan apa yang sudah dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menjadi orang percaya yang kuat, orang percaya yang hidup dalam kebenaran, orang percaya yang menghargai kasih karunia Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini, kita menyandang status yang sama seperti bangsa Israel. Kita menjadi umat kesayangan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang harus sesuai dengan kehendak Tuhan, adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup kita. Tidak ada hal yang lain yang diinginkan Tuhan selain dari ketaatan kita kepada kehendak Tuhan. Ketaatan kita kepada perjanjian itu. Jangan sampai kita melepaskan perjanjian itu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dan kita tahu semua bangsa Israel bahwa sekalipun mereka menjadi umat kesayangan Tuhan, tapi karena ketidaktaatan mereka, pemberontakan mereka, ketidaksetiaan mereka, kita mencatat bahwa banyak orang yang gagal. Generasi pertama dari mereka yang keluar dari tanah Mesir menjadi generasi yang gagal. Mereka tidak menghargai kehidupan baru mereka yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Mereka bersungut-sungut. Mereka melawan Musa. Mereka melawan Tuhan. Mereka menginginkan hal-hal yang memuaskan keinginan daging mereka. Tetapi generasi kedua yang dibawa oleh Yosua, mereka yang memiliki kanak-kanak. Kita mencatat bahwa mereka adalah generasi yang lahir di padang gurun. Generasi yang sudah belajar bahwa ketidaktaatan membawa bencana. Mereka yang sudah melihat bahwa orang tua mereka, pendahulu-pendahulu mereka dibinasakan karena ketidaktaatan. Oleh karena itu kalau kita perhatikan perjalanan generasi kedua dari bangsa Israel ini, tidak pernah ada persungutan yang keluar dari mulut mereka. Ketika mereka harus menyeberangi sungai yang besar, mereka tidak bersungut-sungut. Mereka taat kepada Tuhan. Ketika mereka harus menghadapi tembok Yeriko yang besar, Tuhan menyuruh mereka untuk melakukan sesuai dengan kehendaknya, agar supaya mereka mampu mengalahkan kota Yeriko ini
mereka tidak bersungut-sungut. Berbeda dengan generasi pertama yang memberontak terhadap kehendak Tuhan. Oleh karena itu belajar dari perjanjian Allah kepada bangsa Israel. Biarlah kita juga menjadi umat ketebusannya, umat percaya yang taat kepada kehendak Tuhan. Ada begitu banyak hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Mungkin bagi engkau orang muda, Tuhan mau mengerjakan masa depan yang engkau inginkan. Tetapi mari, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hiduplah sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Taatlah kepada setiap perkataan firman Tuhan. Karena kalau kita perhatikan dalam setiap janji-janji Tuhan, dalam firman Tuhan, janji itu selalu dibarengi dengan sebuah perintah untuk sebuah ketaatan. Tidak ada janji yang tidak dibarengi dengan perintah untuk sebuah ketaatan. Bahkan janji-janji berkat yang disampaikan oleh Tuhan, semuanya diawali dengan perintah untuk sebuah ketaatan. Jikalau kamu mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka berkat ini akan datang kepadamu. Banyak mungkin orang Kristen yang hanya mau berkatnya saja, mau penyertaan Tuhan saja, mau pertolongan Tuhan saja, tanpa mau taat kepada Tuhan. Dan mengklaim dirinya bahwa saya ini orang percaya, saya ini orang Kristen. Tapi dia tidak sekalipun menunjukkan dirinya sebagai orang yang taat kepada kehendak Tuhan, taat kepada apa yang menjadi firman Tuhan. Tetapi mari kita sebagai orang-orang percaya yang mengerti setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita, mari kita taat kepada Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, maka perjanjian Allah, janji-janji yang luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan lewat firman Tuhan ini akan dinyatakan, akan diberikan kepada kehidupan kita. Sebagaimana janji ini datang kepada bangsa Israel, mereka hidup dalam kehidupan yang dituntun oleh Tuhan sendiri. Awalnya mereka adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Mereka mendengarkan perintah Tuhan. Tetapi ketika dalam perjalanan waktu yang panjang itu, mereka akhirnya gagal. Mari kita mengawali kehidupan iman kita dengan kehidupan yang taat. Dan kita terus taat di dalam Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang percaya yang gagal. Sama seperti generasi pertama bangsa Israel. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kita mencatat bahwa mereka semua mati di padang gurun sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Tapi kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus dengan darah Kristus, mari kita hidup dalam kehidupan yang benar, dalam ketaatan kepada Tuhan. Saya percaya penyertaan Tuhan akan menjadi milik kita. Kita adalah umat percaya yang sudah ditebus dengan darahnya. Kita adalah umat percaya yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan banyak hal. Mari kita hargai semuanya itu dengan kita mau taat kepada Tuhan. Kita mau taat kepada kehendak Tuhan. Nama Tuhan, ini renungan bagi kita pada pagi hari ini. Biar sepanjang hari ini perjalanan hidup kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita akan taat kepada kehendak Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, penuhi hati kami dengan kuasa-Mu. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu, Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu,
suaramu oh Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, Yesus, mari bersama katakan, penuhi hatiku dengan hadimu. Kami rindu Tuhan, Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan di dalam kekudusan-Mu. aku dalam hatimu, dalam hatimu. Kami rindu Tuhan, Ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, mari bersama kita menyembah Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa. Mari bersama kita angkat kedua tangan kita. Cuma Tuhan saja katakan, oh, ku rasakan kasih-Mu
kasih Bapa. Kami selalu mau dekat dengan Engkau Tuhan. Dengan apa ku balas? Mari jemaat Tuhan katakan. Bersama katakan, dengan apa ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembah Yesus, ku bersyukur dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur. Sekali lagi katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur. Sekali lagi katakan dengan iman, dengan apa kan ku balas, haleluya, segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Mari bersama dengan iman katakan, selamanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Serukan haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami akan menjalani hari ini di dalam kekuatan yang dari Engkau, di dalam kekuatan firman Tuhan. Karena kami menyadari siapa kami sebenarnya sebagai orang percaya. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus-Mu ada dalam hidup kami, menuntun, membawa kami ke dalam seluruh kehendak-Mu. Memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat sepanjang hari ini. Mungkin dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka, dalam sekolah, kuliah mereka, dalam segala pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang memberkati jemaat-Mu. Buat segala yang mereka lakukan berhasil, selama itu berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah perlindungan penyertaan Allah menjadi milik bagian mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari yang baru. Karena kami akan menjalani hari ini dalam anugerah dan kasih Tuhan. Kami terima berkat Tuhan, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari.